Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di F9 Football Talks. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Gue akan review hasil-hasil pertandingan Sabtu kemarin, sekaligus Minggu tengah malam ya. Beberapa pertandingan Liga-Liga Eropa. Kita akan mulai dari yang lumayan bikin kaget. West Ham 3-2 Chelsea, dari Premier League dulu ya. Oke, kedua tim main pakai formasi 3-4-3. Formasi yang akhir-akhir ini lagi banyak banget digunain sama pelatih-pelatih hebat ya. Termasuk salah satunya adalah si Thomas Tuchel yang membawa Chelsea juara Champions League. Oke, gol pertama sebenarnya murni dari set piece. Ketika si Thiago Silva sundul, dapat umpannya si Mason Mount dari corner, kena tanah, kemudian masuk ke gawangnya West Ham. Jujur ketika 1-0, gue berpikir palingan West Ham bakalan kalah dan ujung-ujungnya tim-tim lain bisa nyalip dia di peringkat 4. Masih ada Arsenal, masih ada Spurs, masih ada MU gitu. Feeling gue kemungkinan MU bisa peringkat 4 kan maksudnya dengan chances West Ham kalah di pertandingan ini bisa memangkas jarak poin mereka. Ternyata enggak. Oke. Kenapa ternyata enggak? Karena gol penyama kedudukannya West Ham itu terjadi atas kesalahan pemainnya Chelsea. Kalau lu lihat si Mendy tackle pemain West Ham, itu sebenarnya bukan salah dia juga gitu. Itu dimulai dari back pass-nya Jorginho. Ketika lu lihat temen lu nggak dalam posisi yang bagus untuk dapat umpan pendek, kenapa nggak lu coba untuk, ya lu buang aja, atau lu coba dribbling lagi, lu tahan lagi, lu drag back lagi, atau yang sering dilakuin sama pemain sekarang ya pura-pura jatuh, ya diving, gini, terus jatuh gitu. Ya meskipun gue tahu itu salah, itu. Tapi daripada lu maksain untuk back pass ke kiper lu, ya ditambah lagi Mendy juga, gue nggak nyalain 100% si Jorginho. Mendy ketika dapat umpan juga seharusnya itu langsung dibuang ke depan. Dia lagi di pressing sama West Ham. Kalau nggak salah si Michael Antonio, kalau nggak salah ya. Dia maksa untuk nahan gitu. Nahan, kerebut, akhirnya dia tackle. Kalau lu udah kontak pemain lawan di kotak penalti, diri lu sendiri, ingat ada VAR. 1.000.000% itu pasti penalti selama ada kontak fisik. Ini kaki lu udah nyengkat, udah kena banget itu. Akhirnya 1-1, Lanzini cetak gol. Setelah penyama kedudukan Lanzini, akhirnya si Ziyech kasih crossing yang bagus banget, benar-benar bagus banget dari samping kiri. Melengkung, curve-nya bagus banget, langsung ke Mason Mount. Mason Mount juga, dia volley cuman pakai kaki dalam. Jadi kayak semacam finesse shot ke tiang dekat dan Fabianski nggak bisa nepis, skor 2-1 gitu. Balik lagi, mikir lagi. 2-1, oke, Chelsea bisa menang nih at least nih. Mungkin tuh selisih 1 gol atau 3-1 mungkin aja kan. Tiba-tiba ya, menit ke berapa ya? Sebentar gue cek. Menit ke 56, Bowen cetak gol, penyama kedudukan. Ya, pada saat dicetak gol ini gue pikir lagi, West Ham ini sebenarnya udah bisa lumayan menandingi nih gini. Apa jangan-jangan bisa ada kesempatan sekali lagi gitu. Nah, si Bowen ini kalau nggak salah dari, gue lupa ya. Ini dari counter deh kalau nggak salah ya. Nah, tapi abis itu si Masuaku yang terakhir itu, dia crossing. Crossing itu sebenarnya salah gitu. Nggak sengaja, kurang akurat. Tapi masalahnya si Mendy lagi keluar-keluar. Nah, itu dia. Ketika Mendy keluar-keluar, ya udah dia nggak sempat balik, masuk 3-2 gitu. Dan akhirnya West Ham tetap kokoh di peringkat ke-4, ya kan? Nah, sementara Chelsea drop point, City naik 1. Gue nggak akan bahas City kali ini karena gue nggak nonton. Karena gue nonton pertandingan Dortmund semalam. Tapi kita akan lanjut ke Liverpool dulu, oke? Liverpool, Wolves lawan Liverpool. Liverpool menang 1-0. Kalau lu lihat stats, jangan cuma lihat possession-nya doang. 67% memang bener, Liverpool main 67% lebih banyak penguasaan bola. Tapi lihat chances created-nya, shots on target-nya, Liverpool tuh cuma 6. Satu pertandingan lu cuma 6, berarti satu babak cuma dapat 3. Dan ingat, ini golnya menit ke 90 berapa nih? 94 gitu. Jadi maksud gue secara efektivitas lu juga kurang gitu. Terutama, kita nggak usah jauh-jauh. Oh ya, di babak pertama gue ada notes lagi. Si Robertson itu terlalu sering naik ke depan tapi lupa untuk turun. Sorry, bukan lupa. Dia telat untuk turun. Padahal lu mesti tahu, lu lawan tim Wolves ya. Right wingernya itu Adama Traore. Kenceng banget tuh bos, badannya bos. Ya, akhirnya Robertson telat turun, mau nggak mau dia berhadapan sama Virgil van Dijk. Virgil yang tingginya udah jangkung banget, ketemu Adama yang lebih pendek. Tapi badannya otot semua, sikut.
Ada berapa kali dapat kesempatan itu. Dia intercept dari sisi Virgil, kasih peluang lagi gitu. Dan ini bahaya sih menurut gue ketika lu lawan pemain-pemain depan yang winger yang kenceng, ya lu mesti sadar fullback lu nggak bisa terus-menerus dua-duanya langsung maksa ofensif dong. Ada Arnold, ada Stuart Robertson. Salah satunya mesti ngalah kadang-kadang gitu. Apalagi lu mesti tetap marking si right wingernya gitu. Akhirnya masih 0-0. Babak kedua, si Diogo Jota dapat kesempatan. Ini sorry udah berapa menit ya? Udah 5 menit kan? Oke, gue akan coba lebih singkat lagi ya. Si Diogo Jota dapat bola. Ketika si kipernya Wolves, Patricio, maju-maju ya kan? Bener kan ya? Line apa Patricio? Jose Sa. Udah lupa gue. Jose Sa maju-maju. Dapat peluang si Diogo Jota. Gawang udah kosong. Cuman ada 2 back gitu. Padahal tiang sebelah kiri itu udah kosong. Lu kalau placing pelan aja itu masuk. Atau lu oper mana masuk. Tapi gue yakin mana mau orang oper mana ya. Lu udah saatnya lu cetak gol penyama kedudukan. Pembuka gol pertama. Tapi lu ngoper. Sementara lu pengen jadi hero, ya kan? Gue tahu perasaan itu. Tapi akhirnya dia maksa untuk syuting sekencang-kencangnya. Kena pemain Wolves gitu. Sayang banget gitu. Kalau aja dia lebih tenang, itu udah 1-0. Akhirnya baru Origi masuk. Jota keluar. Dan seperti biasa, gue bilang Origi ini layak diberi kesempatan gitu. Dia udah menyelamatkan Liverpool berkali-kali. Di final Champions League cetak gol. Lawan Barcelona cetak gol. Lawan Everton cetak gol menit-menit akhir. Dia melakukan itu lagi menit-menit akhir, menit 94. Ya, umpan dari Mo Salah, dia syuting dengan tenang. 1-0. 3 poin. Liverpool masih bisa membuntuti City. Cuma beda selisih 1 poin kalau nggak salah. Oke, masih banyak banget peluang. Ini masih baru hampir setengah musim ya. Ntar lagi mau Boxing Day. Oke, kita lanjut dulu ke Liga Spanyol. Gue takut kepanjangan nih, tapi santai. Oke. Ke Liga Spanyol, Barcelona. Oke, gue nonton Barcelona full karena gue fans, tapi gue pengen tetap netral ya. Permainannya Coutinho, permainan Abde, permainannya Busquets, permainan Lenglet, itu kayak tai. Termasuk permainan Des, tapi Des kita kasih kesempatan karena dia baru dari cedera. Oke. Kenapa gue bilang gitu? Coutinho sering banget dapat bola yang seharusnya itu dia langsung lepasin aja. Tapi dia maksa untuk ditahan. Oke? Karena lu maksa untuk lu tahan, otomatis lawan punya ruang yang lebih dekat. Dia bisa pressing lu lebih dekat lagi. Lu bisa ke intercept dong bolanya. Gitu. Maksud gue kalau lu dapat bola yang seharusnya udah lu lepasin, lu oper ke temen lu oper aja. Lu ngapain lu tahan? Termasuk Depay juga sering. Sering banget. Babak pertama sampai babak kedua. Dapat bola, ditahan. Mau ngapain maksud gue? Gue gak yakin itu instruksi Xavi, itu gak mungkin. Lu dapat bola. Cuma ada 2 yang bisa lu lakuin. Ya, antara lu look for better pass, lu ngoper ke teman lu yang posisinya lebih bagus, atau lu bisa lewatin nggak? Kalau lu nggak bisa, ya ngapain? Mending langsung lu ngoper. Ketimbang lu sosok gini, ngapain? Ujung-ujung back pass. Gitu yang gue mikir. Akhirnya, Coutinho 1 kesempatan. Crossingnya Alba. Dia shootingnya juga nggak jelas gitu. At least lu power keluarin gitu. Ini cuma asal touch biasa doang, bos. Buat apa gitu? Ini nggak mungkin masuk. Lu sendiri nggak yakin lu bisa masuk kan? Des positioningnya ancur-ancuran. Dia sering banget yang seharusnya dia cover sisi sebelah kanan. Dia tuker sama Araujo. Sebenarnya lu ngapain lu tuker? Araujo udah bener di tengah buat ngejaga. Lu jaga posisi lu. Oke, gue akan bahas kesalahan Des nanti pas Barcelona kebobolan. Tapi nanti, tunggu. Oke. Abde yang main di kanan. Itu juga sebenarnya awal-awal bagus. Dia pressing lumayan kencang, fisiknya bagus juga. Cuman dia sering banget narik baju orang, narik tangan orang, banyak melakukan pelanggaran yang nggak perlu menurut gua gitu. Oke, babak kedua baru menit 30 Gavi digantiin sama Riqui Puig karena mukanya ketendang ya. Akhirnya Puig dapat kesempatan. Cuma kita bahas babak kedua dulu nih. Babak kedua De Jong masuk, Dembele masuk. De Jong gantiin si Nico, si Dembele gantiin si Abde. Ketika Dembele masuk, baru serangan lebih bervariasi. Oke. Meskipun Dembele terlalu banyak dribbling yang nggak perlu. Kebanyakan cutback yang nggak perlu. Itu gue akuin. Tapi at least serangan lebih fluid. Masuknya De Jong,
ternyata dia bisa main di kanan loh. De Jong itu bisa main sebagai attacking midfield tapi di sebelah kanan. Jadi Busquets tetap dipasang sebagai CDM. Gue tadi mikir nggak bisa gitu. Dia cuma main di kiri, tapi karena ketika Puig ada di sebelah kiri, dia main di kanan. Dia bisa juga ternyata. Dan sering-sering kadang-kadang tuker-tukeran juga di kiri kanan ya. Memang mungkin strategi Xavi seperti itu gue nggak tahu ya. Tapi oke juga De Jong main di kanan. Nah, habis itu baru akhirnya gol, counter attack. Ketika lu mendominasi pertandingan, possession-nya Barcelona berapa sih ini? 63. Shot on target cuma 2. Mendominasi tapi nggak mengancam. Kebobolan 1-0. Mau apa? Lu pasang Pique. Setelah kebobolan, akhirnya lu pasang Pique, kan? Apa yang bisa terjadi? Lu pasang Luuk De Jong. Apa yang bisa terjadi? Udah susah, men. Gitu. Ini kekalahan pertama. Sebenarnya masih nggak apa-apa. Karena masih panjang musim. Dan masih ada pemain-pemain yang cedera. Ansu Fati, Pedri. Kalau Pedri dan Ansu Fati balik, Xavi udah nggak ada alasan lagi. Dan ketika interview dia bilang juga sih bahwa Dembele ini harus tahu kapan saatnya dribbling, kapan saatnya nggak dribbling gitu. Masih banyak yang mesti diperbaiki lagi, tapi kekalahan ini mungkin jadi pukulan ya buat mental pemain muda Barcelona dan untuk Xavi sendiri kekalahan pertama. Tapi kita lihat apa yang akan terjadi. Madrid kayaknya gue bahas besok, ini udah panjangan. Kita lanjut ke pertandingan penting juga nih. Terakhir nih, Dortmund lawan Bayern. Ada banyak kontroversi di sini, terutama dari sisi wasit. Tapi kita bahasnya nanti dulu, kita bahas dari peluang demi peluang. Sebenarnya Dortmund, ya, dia main 4-2-3-1. Haaland tetap front di depan. Bellingham sebelah kiri. Julian Brandt sebelah kanan. Royce di tengah. DM-nya ada 2. Ada Dahoud sama Emre Can. Oke. Bayern juga main 4-2-3-1. Perbedaannya adalah Bayern pakai 2 winger yang memang gacor abis. Ada Sané sebelah kiri, Coman sebelah kanan. Ya, perbedaan mereka juga hitungannya sebagai bukan kayak fullback ya. Apa ya namanya ya? Sebagai flank yang kakinya kebalik aja gitu. Sané kaki kiri main di kiri, Coman kaki kanan main di kanan gitu. Jadi lebih fokus untuk ngasih supply ke Lewandowski. Gol pertama itu umpannya si Bellingham ke Julian Brandt. Dia tenang banget. Dia bisa lewatin Davies, baru shooting sekali, kencang. Neuer nggak bisa tepis. Dan 1-0. Itu menit ke-5 bahkan. Gue bilang Dortmund ini masih punya kesempatan sebenarnya. Ketika kalau misalkan dia menang di pertandingan ini, lu ada peluang menang Bundesliga. Masih terbuka lebar. Tapi sayang, menit ke-9, pemainnya Dortmund, Mats Hummels, yang pernah main di Munchen juga kalau nggak salah ya, dia melakukan kesalahan yang cukup tolol ya. Ketika lu tahu bahwa Muller udah mulai pressingnya udah mulai deket banget ya, lu seharusnya lebih cepat untuk langsung buang ke depan, atau lu bawain dulu. Atau seperti yang gue bilang, lu proper diving gitu. Sementara lu lambat, dan pas lu mau ngoper, Mullernya langsung intercept. Langsung kasih ke Lewandowski. Muller agresif banget bos dari dulu. Lewandowski baru striker terbaik ya tahun 2021 ini. Cetak gol, atau sama. Baru di sini gue mikir, waduh begini. Ya kali nih Dortmund nggak menang-menang lagi nih. Padahal lumayan seru. Dan akhirnya 2-1 Kingsley Coman. Gara-gara siapa? Gara-gara Rafael Guerreiro. Yang seharusnya lu buang ke depan. Tapi entah lu clearance-nya kemana. Dia shooting, deflect. Si Guerreiro sempat untuk mencoba untuk menghalau, tetap nggak bisa. 2-1 untuk Munchen. Halftime, lanjut ke babak kedua. Dapat peluang, Haaland. Dia kaki kiri kan. Dia dapat peluang di sebelah kiri. Pada saat dapat peluang itu, dia shooting pakai kaki kanan gitu. First time shot, melengkung, masuk. Nah, di sini baru mental kebentuk lagi. Royce langsung semangat gitu kan. Yang nonton juga semangat semuanya. Ternyata, menit ke-75 kalau nggak salah ya. Ketika corner kalau nggak salah, kena tangannya Hummels, yang dia rada begini, ya jelas kalau lu menggagalkan sebuah serangan dengan tangan, itu udah pasti penalti. Ya udah, akhirnya 3-2. Gue sebenarnya nggak nyalain penalti itu emang murni penalti. Tapi keputusan wasit di laga ini sebenarnya lumayan kontroversi. Dortmund juga ada yang harusnya dapat penalti, tapi nggak dikasih penalti. Ketika pemain-pemain Dortmund protes kenapa nggak buka VAR, wasitnya bilang nggak perlu.
gitu. Itu dari mana gue taunya? Dari wawancaranya Erling Haaland. Coba ntar teman-teman cari wawancara Erling Haaland, referee-nya. Dan ya, peringkat masih berapa ya? Coba kita buka peringkat Bundesliga aja ya. Karena kalau La Liga, besok gue pengen bahas Madrid soalnya. Bundesliga, Dortmund masih beda 4 poin. Masih ada kesempatan sebenarnya. Kalau nggak salah sampai 34 kali mainnya, ya kan? Masih banyak kesempatan. Oke. Nanti malam ada MU. Gue akan bahas, mungkin besok gue akan bahas Roma Inter. Gue akan bahas Madrid juga dan Atletico. Oke, kita akan ketemu lagi. Sorry kalau kepanjangan teman-teman, kita akan ketemu lagi besok hari Senin. Oke, thank you dan jangan lupa subscribe dan see you on the next video. Oke, bye-bye.